Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahma dengan NIM 2123204. Saya akan menjelaskan tentang dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah terdiri pada tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan ini berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Sebuah tarekat yang berdiri diambil dari namanya, yaitu Syafi ad-Din. Dan tarekat ini dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Safawuddin berasal dari keluarga yang berada dan memilih untuk sufi dalam jalan hidupnya. Safawuddin merupakan keturunan dari Imam Bani Syiah keenam yang bernama Musa al-Kazim. Adapun khalifah pada dinasti Safawiyah yang pertama yaitu Syekh Ismail I, yaitu pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh khalifah Syekh Ismail I yang pertama itu menetapkan Syiah sebagai ideologi resmi dinasti Safawiyah. Yang kedua yaitu melakukan ekspansi dari berbagai wilayah sekitar dinasti Abbasiyah. Sedangkan yang kedua yaitu Syekh Tahmasp, yaitu 1524 sampai 1576 yang memerintah selama 52 tahun. Sedangkan yang ketiga yaitu Syekh Ismail II, yaitu yang memerintah selama 1577 sampai 1576 sampai 1577. Yang keempat yaitu Muhammad Hundabanda, yaitu 1577 sampai 1587. Yang kelima yaitu Syekh Abbas Syatu, 1500 yang memerintah selama 1587 sampai 1578 yang memerintah selama 10 tahun. Yang keenam yaitu Safi Mirza, yaitu merupakan cucu dari Khalifah Syekh Abbas Syatu. Yang ketujuh yaitu Syekh Abbas II, yaitu merupakan khalifah yang suka minuman keras. Sedangkan adapun kemajuan yang dicapai oleh dinasti Safawiyah yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang perdagangan, yaitu salah satu khalifah Abbas Syatu memacu perkembangan perekonomian di dinasti Safawiyah. Oleh sebab itu, maka salah satu perdagangan laut antara barat dan timur yang bisa diperebutkan bangsa Inggris, Belanda, dan Persia maka menjadi milik dinasti Safawiyah. Yang kedua yaitu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam ajaran Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu kemajuan dalam bidang keagamaan. Sebagaimana Khalifah Abbas Syatu menanamkan sikap toleransi terhadap para ajaran agama Islam dan pemeluk keagamaan Islam. Yang keempat yaitu kemajuan dalam bidang fisik dan seni seperti sekolah, masjid-masjid, perpustakaan, dan rumah sakit dan jembatan raksasa. Sedangkan adapun kehancuran dari dinasti Safawiyah yang pertama yaitu konflik yang berkepanjangan antara dinasti Safawiyah dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua itu dekadensi moral yang berlawanan sebagian besar pada para pemimpin dinasti Safawiyah. Yang ketiga yaitu pasukan budak-budak yang dibentuk oleh Khalifah Syekh Abbas Syatu yang memiliki sikap lemah berperang, semangat yang lemah terhadap berperang seperti Al-Fazibati. Yang keempat yaitu sikap para ulama Syiah yang berpengaruh dalam kekuasaan dinasti Safawiyah, yaitu yang tidak memiliki sikap keterbukaan dan demokratis. Sedangkan peninggalan dari dinasti Safawiyah yang pertama yaitu jembatan Kaju, yang kedua yaitu Masjid Syah, yang ketiga yaitu Istana Ali Gapu, yang keempat yaitu perpustakaan negara, dan yang kelima yaitu Taman Masjid. Adapun ibrah yang dapat kita pelajari dari pelajari dinasti Safawiyah yang pertama yaitu kita dapat mengetahui bagaimana sejarah perkembangan Islam dinasti Safawiyah. Yang kedua yaitu kita dapat mengetahui kekuasaan berhasil dalam bidang politik dan agama. Yang ketiga itu kita dapat mengetahui faktor
militer dalam memerintahkan kekuasaan. Yang keempat ini kita dapat mengetahui kebijakan apa dalam membangun stabilitas ekonomi dan politik. Yang kelima itu dapat kita mengetahui pengaruh budaya, seni, dan politik. Yang kelima itu kita dapat mengetahui siapa saja pemimpin yang lama berkuasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.